Halo teman-teman, aku sih mau curhat ya. Mau curhat sedikit perjalananku di trading lah dia bilang ya. Sebenarnya di trading ini rasanya tuh nikmat jika kita mengalami namanya profit. Dan di trading ini bisa membeli apa yang kita inginkan di saat profit. Namun di saat kita mengalami resiko yang besar, mungkin teman-teman yang sudah mencobanya pasti ketakutan untuk mencoba kembali. Atau mungkin bahkan ada yang lebih pengen balas dendam. Keinginannya terus berlalu, terus ingin melakukan kesalahan yang sama. Jadi sama, saya juga sudah melewati tahap yang seperti itu. Kalau ditotal-totalkan yang saya MC-kan, hasil jeripaya saya sendiri totalnya 2,5 M. Totalnya 2,5 M. Memang itu tidak sekaligus modal segitu. Saya coba itu dengan modal kecil awalnya teman-teman. Jadi pola pikirnya itu saya coba lagi. Jika misalnya modal 5 juta, terjadi resiko, saya doublekan jadi 10 juta, kena resiko lagi, saya doublekan jadi 50 juta. Jadi bertahap sampai seperti itu. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan hasil uang seperti itu banyak? Karena memang fokus saya adalah sebagai IB ataupun marketing trading forex. Saya memang edukasi dan edukator ke para traders. Di balik itu saya mendapatkan komisi yang sangat besar. Satu klien saja dari modal 100 juta itu bisa mencapai 15 sampai dengan 30 juta. Bahkan pernah komisi itu 100 juta dengan modal 100 juta. Tetapi hanya sedikit yang bisa saya nikmati. Karena ambisi saya ingin profit besar di market, saya melakukan deposit dan ukuran transaksi yang terlalu besar atau overload. Ya, teman-teman pasti tahu. Saya sering overload dan juga sering yang namanya averaging. Dari situlah kesalahan-kesalahan yang saya buat terus berulang sampai sekarang itu tidak sembuh-sembuh. Maka dari itu tidak ada hasil yang memuaskan dari tradingan saya. Namun kenapa saya bisa edukasi untuk orang tetapi untuk diri saya tidak? Karena di saat psikologi saya masuk pasar dengan saya mengarahkan seseorang dengan pengalaman yang pernah saya rasakan. Jadi kalau misalnya saya pernah merasakan hal badai marketnya seperti apa, saya bisa sarankan dia harus seperti apa. Namun kalau kayak saya sendiri, saya lebih suka bertahan dengan posisi yang ada. Nah, jadi tetap karena kita mengalami resiko yang besar, kita tidak mungkin berlarut dalam kesedihan itu. Ya. Karena besok juga kita masih butuh makan, butuh hidup, hal yang baru. Jadi ya kayak aku harus lebih semangat sih. Harus tetap lebih semangat dan harus coba untuk move on. Nah, mudah-mudahan dengan move on saya dapat rezeki lagi yang baru gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah trading, saran saya tidak usah trading kalau belum siap mentalnya. Tapi
kalau memang teman-teman benar-benar ingin merasakan trading, saya siap pandu, saya siap untuk ajari dari kisah-kisah saya, pengalaman-pengalaman saya selama di dunia trading ini. Mudah-mudahan nanti bisa membantu kalian. Karena belajarlah dari yang gagal, bukan dari yang suksesnya saja. Tapi belajarlah dari yang gagal. Mudah-mudahan nanti dari kegagalan itu teman-teman bisa mengambil hikmahnya, mengambil pandangan untuk bisa menjadi lebih baik. Saya tidak menyalahkan teman-teman untuk trading memakai perusahaan apapun, baik perusahaan luar ataupun perusahaan lokal. Tapi kalau untuk kenyamanan dalam transaksi, pakailah broker lokal yang sudah terdaftar di Bapepti. Untungnya itu sangat besar. Di saat teman-teman profit besar, jadi tidak ada kendala dalam penarikan. Di saat teman-teman rugi ataupun untung besar di perusahaan luar, itu dikhawatirkan ada risiko tidak bisa melakukan penarikan. Jadi itu saja teman-teman, tetap semangat, pilihlah broker yang benar-benar ada legalitasnya, dan juga pilihlah broker yang menyediakan fasilitas terbaik. Kalau ingin saya bantu rekomendasikan, teman-teman boleh nanti komen di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat, salam waras, salam profit buat semuanya. Saya tidak menyerah sampai sini. Saya akan terus melaju di market.